Hari ini kita akan belajar mengenai batik tulis di Indonesia. Pertama-tama yang akan kita pelajari adalah pengertian batik, kedua sejarah batik di Indonesia, ketiga motif-motif batik, keempat macam-macam batik khas Surabaya, kelima alat dan bahan membuat batik tulis, dan yang terakhir adalah prosedur membuat batik tulis. Yang pertama yaitu pengertian batik. Batik sendiri merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak zaman lampau. Batik sendiri terdiri dari dua kata, yaitu amba yang berarti menulis dan titik yang berarti titik. Membatik sendiri menjadi mata pencarian perempuan Jawa di masa lampau. Sudah mengerti kan mengenai pengertian batik? Selanjutnya kita akan belajar mengenai sejarah batik di Indonesia. Sejarah pembatikan di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit dan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Pada awalnya, batik hanya digunakan oleh kalangan raja, keluarga, serta pengikutnya saja. Namun, seiring berjalannya waktu, batik mulai digunakan oleh masyarakat sejak awal abad ke-19. Kemudian, pada masa penyebaran agama Islam di Indonesia, batik menjadi alat perjuangan ekonomi oleh tokoh-tokoh Muslim di Indonesia untuk melawan perekonomian Belanda. Lalu, apa itu batik tulis? Nah, batik tulis sendiri adalah batik yang dibuat dengan menggunakan canting tulis. Motif batik sendiri dihasilkan oleh cairan lilin dengan menggunakan canting tulis hingga cairan lilin meresap ke dalam serat kain. Nah, anak-anak, kita telah belajar mengenai pengertian batik dan sejarah singkat batik di Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar mengenai motif batik tulis. Pengelompokan motif batik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu geometris dan yang kedua non-geometris. Motif batik geometris dibagi menjadi 6. Yang pertama banji, ganggong, ceplok, kawung, niti, dan parang. Lalu, apa motif batik non-geometris? Motif batik non-geometris dibagi menjadi 4. Yang pertama semen, buketan, terang bulan, dan gaya baru. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah macam-macam batik khas Surabaya. Batik khas Surabaya yang pertama ada batik Motodoro, yang kedua batik mangrove, yang ketiga batik Surabayaan, dan yang keempat batik Sekar Jagad Semanggi. Yang pertama ada batik Motodoro. Batik Motodoro memiliki arti mata burung merpati. Batik ini terinspirasi dari kegemaran arek Surabaya yang senang melakukan adu doro alias balapan burung merpati. Berwarna dominan coklat dengan diselingi warna merah dan biru. Batik Dewi Saraswati merupakan inisiator dari batik Motodoro ini. Yang kedua ada batik mangrove. Batik mangrove bertema pola ekosistem hutan bakau dan memanfaatkan pewarna alami dari pohon mangrove. Gambar utama motif mangi kasihan adalah tumbuhan mangi kasihan yang dikelilingi hiasan bunga Myrcinaceae. Selain itu, motif ini juga menggambarkan binatang seperti kepiting, ikan, dan udang. Sri Yuliani adalah inisiator dari batik mangrove di Surabaya. Yang ketiga ada batik Surabayaan. Batik Surabayaan memiliki corak yang menggambarkan buaya dan ikan suro yang merupakan ikon kota Surabaya. Ditambahkan pula ornamen seperti daun semanggi. Yang keempat ada batik Sekar Jagad Semanggi. Batik Sekar Jagad Semanggi merupakan adaptasi dari motif klasik Sekar Jagad
yang telah ada sejak batik Majapahit. Batik ini menggunakan warna dasar kuning. Pada batik Sekar Jagad Semanggi, motifnya dijadikan sebagai pengisi adalah ornamen daun semanggi serta ragam hias lainnya. Batik ini merupakan karya dari Sanggar Batik Dewi Saraswati. Selanjutnya kita akan belajar mengenai alat dan bahan dalam membuat batik tulis. Berikut adalah alat dan bahan membuat batik tulis, yaitu kertas, pensil, spidol, kain, canting, malam, kuas kecil untuk mengoleskan pewarna, kuas besar untuk mengoleskan waterglass, wajan, kompor kecil untuk mencairkan lilin malam, kompor besar untuk ngelorot, pewarna remasol, waterglass, panci, dan alat capit. Yang terakhir, kita akan belajar mengenai prosedur membuat batik tulis. Pertama-tama, buatlah sketsa dengan menggunakan pensil di atas kertas. Kedua, pertegas sketsa dengan menggunakan spidol. Selanjutnya, letakkan sketsa di bawah kain dan pindahkan sketsa dengan menggunakan pensil. Setelah sketsa dipindahkan ke atas kain, selanjutnya yaitu mencanting kelowong dan isen-isen. Pastikan bahwa lilin malam meresap sempurna pada serat kain. Sebelum memberi warna, basahi kain dengan air bersih menggunakan kuas agar lebih mudah dalam proses gradasi. Selanjutnya, warnai kain dengan pewarna remasol.
Setelah diberi warna, keringkan kain. Setelah kain kering, selanjutnya olesi kain dengan menggunakan water glass untuk mengunci warna. Keringkan kembali kain. Setelah kering, cuci kain dengan menggunakan air bersih. Kemudian, rebus kain untuk menghilangkan lilin malam. Pastikan lilin malam terangkat dengan sempurna ya. Setelah lilin malam terlepas, cuci kain dengan menggunakan air bersih. Lalu keringkan. Kita telah belajar mengenai batik, dimulai dari pengertian batik, sejarah singkat batik di Indonesia, motif-motif batik, macam-macam batik khas Surabaya, alat dan bahan dalam membuat batik tulis, serta prosedur membuat batik tulis. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap terapkan protokol kesehatan. Terima kasih.